Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam aksi nyata saya mengenai menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Rizka Damayanti dari SDN 2 Lamokato, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kolaka. Ya, program guru penggerak ini adalah salah satu manajemen kepemimpinan bagi seorang guru. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Iwayan Sumatera, kemudian pengajar praktik saya Ibu Ramla Syarif. Tujuan akhir dari aksi nyata mengenai budaya positif itu adalah tentang pelajar Pancasila. Teman-teman guru bisa lihat di sini bahwa SDM yang unggul merupakan pelajaran sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu mandiri. Teman-teman bisa lihat mandiri, kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, serta bernalar kritis. Teman-teman guru bisa lihat di sini ada tentang refleksi. Menurut saya ini sangat menarik untuk saya ketahui mengenai disiplin positif, teori kontrol, kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Setelah saya mempelajari budaya positif ini, banyak hal-hal yang bermanfaat, terutama memberikan arahan dan bimbingan kepada murid saya di sekolah maupun di kelas. Teman-teman guru bisa lakukan budaya positif ini dan terapkan di sekolah kita masing-masing. Pengalaman menerapkan budaya positif yang pertama, keadaan siswa saya sebelum mengikuti program CGP ini, mereka sangat tidak rajin untuk ke sekolah. Berkat bimbingan dari fasilitator dan pengajar praktik, sehingga siswa saya banyak yang rajin ke sekolah. Karena dalam program CGP ini, banyak hal-hal yang saya pelajari tentang kepemimpinan sebagai seorang guru. Kemudian pengalaman yang kedua yaitu kendala-kendala yang dihadapi siswa saya. Sangat senang mengetahui metode segitiga restitusi. Siswa saya yang bermasalah dapat terselesaikan dengan baik. Ya, teman-teman guru bisa lihat di sini ada salah satu segitiga restitusi yang perlu kita ketahui sebagai seorang guru. Yang pertama, satu, menstabilkan identitas. Nah, yang utama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa kita yang bermasalah, kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan siswa kita, kenapa bisa dia salah. Kemudian yang ketiga, kita harus menanyakan keyakinan. Nah, itu yang utama dalam segitiga restitusi. Misalkan saja ketika ada siswa kita yang bermasalah, kita harus menggunakan metode segitiga restitusi ini. Ya, teman-teman guru bisa lihat di sini saya melakukan di sini siswa saya karena ini ke sekolah. Ya, tentang siswa saya, teman-teman guru bisa lihat namanya Ramawati. Dia kelas 6C Sakura yang saya ajar saat ini. Kemudian selama ini dia sangat jarang ke sekolah. Sebagai seorang guru, saya sangat penasaran akan kondisi siswa saya ini. Kemudian saya mempelajari segitiga restitusi. Kemudian saya melihat, memvalidasi dulu terlebih dahulu kenapa dan apa sebabnya dia jarang ke sekolah. Kemudian melihat hasil belajar di kelas, ternyata siswa saya ini sangat baik dalam belajar, tapi hanya satu kendalanya, ia terkendala jarang datang ke sekolah. Oke, sebagai seorang guru, saya berusaha mengunjungi siswa ini. Saya berhasil yang bernama Ramadasa. Sebenarnya kendalanya adalah duanya karena juga ke sekolah karena dengan sekolah itu cukup sangat jauh, jadi bisa sampai ke sekolah.
Tapi karena dia mempunyai motivasi yang kuat, dia berhasil pergi ke sekolah. Tapi sebagai seorang guru, saya paham akan kondisinya bahwa ternyata karena kekurangan ekonomi juga, dia tidak bisa ke sekolah. Jadi itu yang menjadi pertimbangan saya. Tapi sebagai seorang guru, saya semua segala kebutuhan sekolahnya, alhamdulillah semua lengkap. Tapi sebagai seorang guru lagi, saya mengerti akan kondisi Ramawati. Alhamdulillah, orang tuanya pun merespon bahwa dia akan terus semangat belajar walaupun ada tantangan dan kendala ketika ke sekolah. Selanjutnya di sini perasaan saya mempelajari materi budaya positif ini itu sangat senang mempelajari modul 1.4 ini mengenai posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Artinya seperti saya harus menjadi manajer siswa saya. Saya harus mendampingi siswa saya agar dia bisa belajar dengan baik. Kemudian dalam menangani siswa saya yang bermasalah, saya akan menggunakan atau menerapkan segitiga restitusi. Oke, menurut saya terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah yang baik, adakah yang perlu saya perbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang saya perlu perbaiki adalah posisi kontrol, karena selama ini saya hanya cenderung menghukum dan membuat dan merasa bersalah menuju posisi manajer. Kemudian di sini sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah dan melihat perbedaannya, sebelum saya hanya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau saja, saya selalu bersikap benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, sehingga terkadang hasil yang diharapkan kurang maksimal. Kemudian setelah mempelajari modul ini 1.4 mengenai budaya positif, saya mengubahnya menjadi seorang manajer. Saya harus mampu memposisikan diri saya sebagai manajer dengan menggunakan konsep-konsep menerapkan segitiga restitusi. Sangat berbeda sekali, terutama terlihat hasil perubahan siswa saya. Mereka semangat hadir ke sekolah dan semangat belajar. Pertama, siswa saya itu ketika masuk di kelas, awal-awalnya sebelum saya mengikuti program guru penggerak itu dari 18 orang cuma hadir 5 orang. Akibat mungkin di masa pandemi mereka malas datang ke sekolah. Karena program saya banyak belajar di program guru penggerak ini, alhamdulillah siswa saya dari 18 orang hadir sebanyak 17 orang. Hanya saja sisa 1 yang tidak bisa hadir atas nama Ramawati karena kendala dari perjalanan ke menuju sekolah itu kendalanya yang utama, dan masalah faktor lain yaitu tentang ekonomi. Oke, selanjutnya sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi? Jujur sekali bahwa saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi ini menghadapi permasalahan murid. Saya cuma menjadi seorang penghukum saja dan pemantau. Saya tidak mengetahui segitiga restitusi ini yang penerapannya. Alhamdulillah dengan program guru penggerak ini saya bisa mengetahui manfaat dari segitiga restitusi dalam menangani siswa. Selain konsep-konsep dari modul ini, hal yang menurut saya penting untuk saya pelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah, menurut saya budaya positif yang harus diterapkan adalah budaya kolaborasi dan kerjasama yang baik bagi semua warga sekolah. Bapak Ibu guru bisa lihat di sini yang telah saya katakan bahwa serta didukung dengan sarana dan prasarana yang bagus agar mewujudkan membantu proses pembelajaran yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa budaya positif ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah, terutama Bapak Ibu harus ingat bahwa budaya kolaborasi dan kerjasama dapat meningkatkan kemajuan sekolah Bapak Ibu. Oleh karena itu pentingnya Bapak Ibu mengetahui metode segitiga restitusi dan budaya positif dalam menerapkan
segala kegiatan yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Salam dan semangat guru penggerak. Oke, untuk hari ini demikian aksi nyata saya dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin pertanyaannya Bapak Ibu bisa chat saya dan saya akan membalas pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya dan semangat untuk menjadi pelopor perubahan bangsa kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan semangat guru penggerak.